Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sesama mekanik pemula dimanapun Anda berada, di kesempatan video kali ini kami dapat garapan motor Mio M3 ya, Mio 125 dengan kendala loss kompresi seperti ini ya. Kita engkol tidak ada nyangkut-nyangkutnya ya, rasanya di bagian kaki ya kalau kita engkol. Untuk motornya seperti ini. Kemudian untuk throttle body sudah kita lepaskan, knalpot, cover body sudah kita lepaskan nih seperti ini ya. Nah, kira-kira kalau loss kompresi seperti ini penyebabnya dari mana? Nanti kita cek ya. Kata si ownernya sih, atau keterangan dari ownernya sih, kemarin sebelum motornya ini loss kompresi ya, motornya ini sempat makan oli ya, atau oli mesinnya sering berkurang. Nah, kata ownernya rutin ganti oli, ndak pernah telat ya, sebulan sekali wajib. Tanggal 28 kata ownernya tetap rutin ganti oli, ndak pernah telat, ndak pernah sampai 2 bulan 3 bulan. Tapi kok kenapa motornya ini sampai loss kompresi? Nanti kita cek ya penyebabnya dari mana. Ya namanya motor tetap dibawa jalan ya tiap hari, apalagi ini untuk kerja ya, bolak-balik kerja tiap hari, ndak ada istirahatnya, wajar lah ya kalau sudah waktunya turun mesin atau tune up. Kita cek ya nanti di mana problemnya, entah di bagian piston, entah di bagian boring, entah di bagian klep yang bermasalah ya. Nah tapi sebelumnya kita bongkar dulu ya biar lebih jelasnya rekan-rekan. Kita cek untuk motor Mio M3 ini, karena ini masnya atau ownernya ini was-was ya, motornya jangan sampai nginap. Berhubung ini hari Minggu, jadi masnya libur yang punya motor, minta digarap untuk motornya supaya jadi 1 hari. Oke, mudah-mudahan nanti bisa selesai 1 hari untuk motornya ya. Oke rekan-rekan, kita langsung saja lakukan pembongkaran ya di mesin motor Mio 125 ini. Kita cari tahu problemnya di mana ya, penyebab motor masnya ini loss kompresi. Oke, setelah kita lepaskan untuk cover penutup head silindernya, kelihatan sekali hitam sekali di sini ya untuk silinder kopnya. Padahal kata ownernya rutin ganti oli, tapi sampai segininya ya, karena jarak yang ditempuh setiap hari sekitar 25 km ya, bolak-balik rekan-rekan ya. Wajar ya menurut saya. Kalau motornya ini dari dealernya sudah 5 tahun, waktunya servis di bagian mesin ya, atau waktunya servis besar seperti ini ya. Kita cek di bagian piston, kemudian klep ya, boring, sama ini apa namanya, pelatuk klep, kemudian noken as. Nanti kita cek semua ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita lakukan pembongkaran di mesin motor Mio 125 ini. Kita cek dalamannya seperti apa ya setelah 5 tahun pemakaian.
Oke, setelah kita bongkar untuk silinder blok dan silinder kopnya motor Mio M3 ini, kemudian kita cek di bagian pistonnya ini. Untuk ring kompresi masih aman ya, dinding piston juga masih aman. Tapi problem penyebab motor Mio M3 ini ngebul ya, ngebul tipis itu di bagian ring olinya yang sudah macet seperti ini ya, sehingga oli yang di ruang mesin ikut nerobos masuk ke ruang bakar sehingga ikut terbakar bersama bahan bakar di ruang bakar. Nah, itu yang menyebabkan asap knalpot berwarna keputih-putihan ya. Kemudian ini kita lakukan pengecekan di bagian silinder kopnya ya. Kita cek di bagian noken as, pelatuk klep sama klepnya. Nanti pasti kelihatan ya penyebab motor Mio M3 ini loss kompresi. Oke, jangan di skip videonya ya. Kita lakukan pembongkaran dulu di bagian silinder kopnya ya. Kita lepaskan dulu untuk tahanan noken as, rocker armnya seperti ini. Pelatuk klep kita lepaskan. Oke, kita dorong keluar nih untuk pen pelatuk klepnya, yang in maupun yang X ya. Nah, di sini kelihatan sekali sudah hitam sekali ya di silinder kopnya ini. Oke, kita lepaskan. Kemudian kita cek di bagian dok kompresi nih. Untuk dok kompresi saya rasa masih aman ya. Kelihatan sekali di sini belum terlalu aus. Oke, nanti kita bersihkan semua. Pelatuk klep juga saya rasa masih aman, tidak ada masalah ya. Oke, kita keluarkan seperti ini. Oke, nah noken as sudah keluar. Nah, kita cek. Oke, noken as masih aman ya, belum terlalu dalam. Di bagian dok kompresinya juga masih aman, mainnya masih aman, masih layak pakai. Oke, tidak terjadi aus ya di bagian noken as. Oke, seperti ini. Kita cek lebih detail, tidak ada masalah. Kemudian kita cek yang terakhir nih di bagian klep ya. Kita cari bahan bakar dulu. Kita cek untuk klepnya bocor atau tidak ya. Nah, di sini kelihatan sekali kerak-kerak yang menempel di dinding silinder kopnya ini ya. Saya rasa untuk klepnya ini bocor nih. Coba kita tes saja ya. Menggunakan bahan bakar kita masukkan lewat lubang manifold seperti ini. Kita cek dulu klep yang in. Oke, untuk klep yang in masih aman ya, tidak bocor padahal seperti ini. Kemudian yang terakhir kita cek di bagian klep yang X ya. Oke, kita cek di klepnya. Nah, ini dia penyebabnya motor Mio M3 ini loss kompresi ya. Nah, kenapa kok klepnya bisa bocor? Jawabannya ialah karena oli yang di ruang mesin tadi ikut terbakar kan di ruang bakar, sehingga kerak-kerak oli itu nempel di bagian payung klep sehingga mengganjal di bagian payung klepnya, menimbulkan atau menyebabkan klepnya ini terjadi kebocoran sehingga lambat laun ya motornya ini jadi loss kompresi. Nah, solusinya di mana? Nah, kita lakukan penyekiran klep, kemudian kita ganti seal klepnya, lalu di bagian piston sama boringnya kalau mau aman ya, kita ganti baru saja. Untuk boring, piston ya satu set. Tapi kalau mau ngirit ya bisa diganti untuk ringnya saja ataupun pistonnya saja bisa rekan-rekan ya. Tergantung budget dan tergantung persetujuan dari ownernya atau pemilik motor ya, atau konsumennya. Terserah mau konsumennya di mana ya, mau diganti boring satu set bisa, malah lebih bagus, lebih aman. Tapi kalau budgetnya kurang, budgetnya minim, karena di bagian piston saya rasa masih aman ya, di bagian boring juga saya rasa masih aman. Karena problemnya ialah karena di bagian ring oli yang sudah macet ya, sehingga oli yang di ruang mesin tadi itu masuk terbakar, ikut terbakar bersamaan dengan bahan bakar di ruang bakar ya, menyebabkan makan oli juga ya. Knalpotnya kan berasap tipis. Kemudian akibat dari ring oli yang sudah macet tadi itu,
kemudian olinya ikut terbakar, menimbulkan kerak di bagian ruang mesin. Nah, keraknya ini kan lambat laun, semakin banyak ya menumpuk di ruang bakar, sehingga mengganjel di bagian payung klepnya bisa bocor. Jadi solusinya kita tangani dulu problemnya atau penyebabnya klepnya ini bocor ya. Karena klepnya ini bocor karena terganjel sama kerak. Penyebabnya ada kerak di ruang mesin yaitu karena di bagian ring olinya yang sudah macet. Jadi solusinya bisa diganti ring olinya saja atau ring pistonnya saja. Kemudian bisa juga diganti pistonnya saja karena kondisi boring masih aman. Lalu kemudian yang paling bagus ya, diganti saja piston sama boring satu set. Nanti kita konsultasikan dulu ke ownernya maunya di mana ya. Tergantung budget ya, kita menyesuaikan saja. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lakukan pembongkaran di bagian kancingan klep, kemudian nanti kita lakukan penyekiran klep. Oke, kita lanjut dulu bos. Kita tangani dulu untuk motor Mio M3 ini supaya bisa jadi satu hari, supaya si ownernya besok bisa langsung bekerja ya, besok hari Senin. Nah, sekarang hari Minggu. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita bersihkan semua di bagian kerak-kerak di bagian silinder kopnya ini. Nah, seperti ini loh, tebal sekali nih untuk keraknya ya. Nah, kenapa kok klep X-nya yang paling sering bocor? Karena kan pas waktu langkah buang ya, buang knalpot, jadi kerak-keraknya ikut terbuang lewat lubang klep yang X. Nah, jadi bersamaan dengan kerak-kerak sisa-sisa pembakaran yang dihasilkan dari oli tadi, oke? Sama ban bakar ya, oke? Ini kita lepaskan dulu businya, kemudian kita lakukan penyekiran klep. Nanti kita lanjut dulu ya. Kita beresin dulu di bagian silinder kopnya ini. Oke, kita lanjut dulu bos. Kita bersih-bersih nih. Oke rekan-rekan, setelah kita konfirmasi, setelah kita konsultasi ke ownernya dan ownernya setuju ya melakukan pergantian satu set boring plus piston seperti ini. Nah, ini baru ya, boring plus piston baru, ini tinggal kita pasang saja. Berhubung ini masih jam 11 siang ya, supaya motornya ini bisa jadi hari ini. Kemudian di bagian apa namanya, seal klep ya kita ganti baru. Lalu pak blok, pak kop ya kita ganti baru semua. Dan untuk klepnya sudah kita bereskan ya, sudah kita skir ulang. Dan noken asnya tidak kita ganti ya, masih aman, masih layak pakai, tidak ada masalah. Untuk klepnya sudah kita skir ulang ya, seperti ini, sudah tidak bocor lagi. Kemudian ini tinggal kita mau rakit dulu di bagian silinder kopnya ya, kita ganti seal klepnya. Kemudian kita rakit semua komponen-komponen silinder kop motor Mio M3 ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita ganti untuk seal klep, kemudian kita pasang klepnya, kancingan klep, noken as, pelatuk klep, kita pasang semua. Oke, kita lanjut dulu.
Oke, alhamdulillah untuk silinder kopnya sudah beres ya. Ini tinggal kita rakit di silinder blok. Kita pasang piston ya. Dan pistonnya juga jangan sampai terbalik rekan-rekan ya, yang in sama yang X nya. Kemudian kancingan pistonnya jangan sampai tidak dipasang ya, bisa fatal. Oke, kita lanjut dulu ya. Mudah-mudahan motor Mio M3 ini bisa jadi hari ini ya. Ini sudah jam 1:30 siang ya. Mudah-mudahan bisa jadi hari ini. Ini kita kejar terus ya, supaya masnya ini kita usahakan langsung bisa kerja besoknya ya. Besok sudah hari Senin. Oke, kita lanjut dulu ya proses perakitan di motor Mio M3 ini. Oke rekan-rekan, silinder kop dan silinder bloknya sudah kita pasang seperti ini. Tinggal kita pasang untuk gigi timingnya ya. Untuk top gigi timingnya di sini ada garis ya di bagian gigi timingnya. Kemudian di bagian silinder kopnya juga di sini ada tanda ya. Ada tanda garis. Nah ini harus lurus dengan garis yang berada di gigi timingnya. Kemudian pastikan ya sebelum pasang gigi timing, piston berada di titik mati atas atau TMA. Nah di sini di gigi timing ada garis, di dinding silinder kopnya juga ada garis ya. Harus lurus posisi top kompresi motor Mio M3 ini. Kemudian piston berada di titik mati atas, lalu di bagian magnet nih. Nah, di sini ada garis ya di bagian magnetnya. Nah, di sini ada garis, kemudian di bagian dinding crankcase-nya ini juga ada tanda ya. Jadi harus kita sejajarkan, harus lurus seperti ini. Nah, kalau posisinya sudah lurus seperti ini, otomatis ya di bagian piston pasti berada di bagian titik mati atas atau TMA. Jangan sampai di posisi TMB ya. Nanti bisa nabrak di bagian klepnya kalau ndak top. Oke, ini kita pasang dulu untuk gigi sentriknya rekan-rekan ya. Kemudian kita pasang untuk setelan rantai kamratnya ya. Oke, kita lanjut dulu ya pemasangan gigi sentrik atau gigi timing seperti ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita cari topnya dulu, kita putar-putar seperti ini dan kita pastikan untuk rantai kamratnya tidak kelepas di bagian gigi bawah atau gigi sentriknya. Oke, kita lanjut dulu pasang gigi timingnya.
Oke, alhamdulillah rekan-rekan sudah beres ya kita proses perakitan di motor Mio M3 ini. Ini mau saya tes hidup dulu, kemudian mau saya cek olinya naik atau enggak ya ke silinder kop seperti ini. Caranya kita buka dulu baut yang berada persis di samping throttle body seperti ini. Posisinya motornya atau mesinnya harus hidup. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek, kita kendorkan untuk baut yang kepala 8 ini ya, untuk memastikan oli yang dari bawah atau dari ruang mesin naik ke silinder kop ya. Oke, kita cek dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sudah lancar ya, sudah naik untuk olinya, sudah aman, sudah beres. Dan ini sudah jam setengah 4 sore ya. Alhamdulillah. Kita tes dulu, inrayan dulu 10-20 menit. Kalau aman, tidak ada trouble, baru kita pasang koper bodinya. Oke. Oke rekan-rekan, alhamdulillah ya untuk motor Mio M3 ini hidupnya gampang, kemudian suara di mesinnya juga sudah halus ya. Oli sudah naik ke silinder kop, berarti sudah aman. Ini kita tunggu sampai 10-20 menit. Kalau memang aman baru kita pasang untuk koper bodinya. Di video saya sebelumnya banyak yang bertanya ya, estimasi biaya ganti satu set piston plus boring kira-kira berapa ya? Nah, itu jawabannya tergantung budget masing-masing ya. Kalau yang ori ya di atas 1 jutaan, tapi kalau yang nomor 2 atau yang biasa untuk boring plus pistonnya, ini saya pasang yang biasa ya, boring plus pistonnya. Kalau untuk Mio M3 ini habis 690.000 ya. Untuk semua totalnya dari oli, boring 1 set plus piston, pak top set sama jasanya. Tergantung budget ya rekan-rekan ya jawabannya. Oke, sekian dulu ya video kali ini rekan-rekan, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. See you next time. Salam dari kami mekanik pemula Auparian.